change it, change it. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah aku pun sekeluarga di sini sehat walafiat juga ya, Mams ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Oh ya, terima kasih juga sudah mengklik untuk video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, Mam, dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, untuk kali ini seperti biasa aku mau share tentang kegiatan atau rutinitas aku lagi ya, Mams ya. Jadi seperti inilah kegiatan dan rutinitas ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Aku mulai dengan rencananya sih mau manasin air sama masak sarapannya kakak. Cuma kebetulan gasnya habis, Mams. Jadi aku itu harus beli dulu ke warung. Tapi sebelum ke warung ini aku mau rapi-rapiin dapur aku dulu, karena semalam itu aku sebenarnya udah cuci piring sih. Cuma ada lagi aja nih piringnya yang kotor. Makanya aku tuh suka gemes gitu. Jadi harus rapih dulu baru nanti aku ngerjain yang lain. Nah, lanjut setelah aku beli gas tadi, aku buka-bukain untuk jendela kamar aku juga ya, Mams ya. Karena sebetulnya suami sama anak-anak aku itu masih tidur. Cuma aku tuh biar hawa udaranya masuk ya dan lebih sejuk juga. Ini aku buka-bukain untuk tirai jendelanya. Terus aku rapi-rapiin sedikit juga untuk kamar. Nah, lanjut setelah buka-buka jendela itu aku ngerjain setrikaan dulu ya, Mams ya. Sebelum anak-anak bangun disempet-sempetin dulu. Karena kalau misalkan ngerjain setrikaan siang-siang atau sore atau malam, selain katanya sih biaya listriknya lebih mahal, hawanya itu, Mams, lebih enak di subuh atau pagi hari kayak gini karena lebih sejuk ya, Mam ya. Ya, seperti yang udah di infoin sebelumnya, kalau misalnya aku tuh paling malas sih sebenarnya untuk nyetrika kayak gini. Pekerjaan rumah tangga yang agak membosankan menurut aku, tapi ya aku kerjain juga. Alhamdulillah masih bisa dikerjain sendiri ya, Mams ya. Nah, Mams di rumah kayak gimana kalau nyetrika? Apakah biasanya di pagi hari, di siang hari, sore hari, atau bahkan malam hari? Nanti bisa share juga di komen ya. Nah, alhamdulillah seperti biasa untuk bajunya kakak sama suami aku itu udah aku siapin dari malam sih ya, Mam ya. Ini aku gantung seperti ini biar enggak kusut lagi di pagi hari. Ini kakak juga udah mau berangkat sekolah, dan lanjut setelah aku nyetrika masih ada aja yang aku harus kerjain, yaitu nyuci, Mams. Alhamdulillah banget untuk cucian kali ini nggak begitu banyak, tapi ya ada aja ya, karena mau gimana lagi kalau punya anak-anak kecil itu pasti cuciannya banyak, Mams. Mams sendiri di rumah gimana sih kalau misalkan punya anak-anak, apakah cuciannya banyak juga? Kalau aku sih ya begini ya, Mams ya, karena memang anak-anak aku itu ganti baju itu sehari kan 2 kali, pagi sama sore. Belum ditambahkan untuk anak bayi aku kalau misalkan dia main kesana kemari itu kadang suka belepotan ke baju gitu, Mams. Jadi ya mau gak mau aku ganti lagi sebelum tidur kayak gitu sih, Mams. Ya aku nikmatin aja sih selagi semuanya bisa aku kerjakan sendiri dan selagi aku happy mengerjakannya. Alhamdulillahnya juga untuk cuaca Bandung belakangan ini itu lagi cerah-cerahnya, Mams. Jadi ya jarang banget hujan. Tapi ya nggak tahu ya, menjelang Imlek biasanya itu suka hujan gitu, Mams. Kalau misalkan hujan sih sebenarnya aku masih bisa aja ngejemur-jemur kayak gini. Biasanya kalau hujannya itu menjelang sore hari, dan alhamdulillah kalau misalkan cucian aku itu udah kering di sekitar jam 2-an. Nah, lanjut setelah aku cuci baju, ini kebetulan aku mau antar kakak, dia itu pulang sekolah, katanya giginya itu ada yang kropos, jadi aku antar dia ke dokter gigi. Ini tuh dokter gigi di dekat rumah aku.
Jadi sebetulnya giginya kakak itu ada beberapa yang keropos dan bolong ya. Dan gusinya itu emang bener-bener udah hitam-hitam gitu. Jadi aku tuh segera bawa dia ke dokter gigi biar nanti kalau misalkan takut-takutnya udah keburu tumbuh itu gigi-gigi bolong sama keroposnya itu udah bersih. Nah ini tuh ada sekitar 4 gigi yang berlubang sama keropos. Jadi rencananya mau satu-satu dicabut gitu. Aku juga kaget sih waktu di sini karena aku pikir itu tuh cuma ditambal aja, ternyata langsung dicabut. Cuma kakak ya alhamdulillah dia pinter ya, anaknya baik. Jadi dia itu cuma nangis bentar, terus dia mungkin agak kaget juga sih, cuma ya aku hibur aja di sini. Nah ini lanjut setelah aku dari dokter gigi, aku sarapan dulu seperti biasa di depan klinik yang aku kunjungi ini ada nasi kuning yang enak. Aku tuh sarapan dulu sama kakak di sini karena tadi belum sempat sarapan. Maklum ya mams ya, kegiatan dari subuh tadi udah ngerjain ini itu jadi nggak sempat sarapan. Ini aku lagi cerita-cerita sama kakak ini tuh ngobrolin tentang gigi. Gigi itu kenapa sih mama harus dicabut? Kenapa gigi aku bla 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 bla. Dia itu emang anaknya kritis banget, Mams. Nah, lanjut ini dia mau Jumatan ya, karena ini bertepatan di hari Jumat, Mams. Oke lanjut, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Aku rencananya mau bikin setup singkong. Ada yang tahu nggak sih Mams, setup singkong itu apa? Kalau misalkan sekarang kata anak kekinian itu namanya singkong Thailand. Bener nggak sih Mams? Kalau aku sih nggak tahu ya. Aku biasanya nyebutnya itu setup singkong. Jadi sebetulnya resep setup singkong ini aku udah lama banget nyobain. Jadi tepatnya itu waktu itu aku punya nenek dari papa aku. Kalau misalkan aku pergi ke rumah nenek itu, aku selalu dibikinin setup singkong ini. Dulu tuh aku nggak ngeh sih kalau itu adalah singkong. Jadi aku taunya ya itu kayak apa ya, kayak kolak aja gitu. Terus rasanya manis gitu dari susu. Nah sekarang kok tiba-tiba aku kemimpiin gitu sama nenek aku itu. Terus aku tiba-tiba keingetan sama setup singkong resepnya nenek. Akhirnya aku coba-coba cari resepnya, terus aku pengen bikin gitu. Nah ini itu tadi aku udah panasin air sekitar 5 gelas, terus aku masukin gula pasir, pandan, pakainya daun pandan asli ya mams ya, biar wanginya lebih enak. Terus ini juga aku masukin susu cair, pakai susu UHT ya mams ya, terus ditambahin sama 2 sup ledel santan. Aku pakainya santan kara ya mams ya. Nah lanjut ini aku masukin juga untuk susu kental manis biar lebih enak. Nah setelah mendidih jangan lupa juga untuk diaduk-aduk, karena kan santan itu kalau misalkan gak diaduk-aduk kayak gini dia bisa pecah ya mams ya. Jadi diusahakan diaduk terus. Mams di rumah ada yang pernah bikin juga nggak sih resep setup singkong kayak gini? Ini biasanya sekarang yang lagi booming itu setup roti tawar gitu ya Mams ya. Cuma tadi tuh aku nggak sempat beli roti tawarnya, jadi ya aku pakai singkong. Sebenarnya juga bukan singkong sih Mam, ini aku nggak nemu singkong tadi. Jadi aku tuh pakainya tape ya Mams ya. Kalau misalkan di Bandung itu disebutnya peyem Bandung. Nah lanjut setelah tadi aku icip-icip untuk rasanya itu, dan setelah si fla atau kuahnya itu mendidih, ini aku masukin si tapenya ya mams ya. Sebetulnya rasanya nanti bakal asam-asam dari tapenya gitu, jadi asam sama manis, tapi ya nggak apa-apa ya. Karena ini aku lagi pengen banget gitu bikin ini. Kebetulan juga mertua aku lagi puasa, jadi aku rencananya mau bikin dan ngasih tajil ini ke mertua aku. Lalu lanjut, ini adalah kegiatan sore harinya. Ini tuh agak hujan sebetulnya ya mams ya, cuma nggak kelihatan kalau di kamera. Jadi ini tuh aku mau jemput anak aku ke pengajiannya gitu. Nah ini adalah perjalanan menuju masjid pengajiannya. Alhamdulillah kakak masih belum keluar, jadi aku masih nunggu dulu sebentar di luar masjid. Nah ini baru bubaran mams. Alhamdulillah ya, setiap harinya kakak itu ngaji dari hari Senin sampai Jumat sekitar 1-2 jam. Nah itu adalah ponakan aku yang biasa masuk ke video aku, namanya Evano. Jadi dia itu juga ngaji bareng sama anak aku.
Nah ini ada tahu bulat ya, di kalian ada tahu bulat nggak sih? Jadi kakak sama ponakan aku itu lagi pengen beli tahu bulat, jadi aku beliin aja. Nah Mams, sedikit aja untuk vlog kali ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Jadi aku tuh nggak banyak kegiatan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.